Kemarin baru ngobrol sama klien kita yang jadi seller Shopee Mall gitu ya. Dan kita dapat informasi menarik, baru aja 1 bulan omsetnya naik 100%. Benar. Dan katanya kamu ngulik-ngulik tuh soal Shopee ada info-info apa lagi dan banyak info yang mencengangkan. Banyak info nih yang mencengangkan. Benar. Ada info apa nih guys gitu ya? Ya, jadi buat teman-teman yang lagi jualan di Shopee nih, 2026 ini wajib jadi Shopee Mall. Wajib jadi Shopee Mall. Ya, jadi daftar dari sekarang biar 2006 jadi Shopee Mall. Oke. Karena secara algoritma dia sangat ditonjolkan gitu. Oke, didukung oleh platform lah ya. Didukung oleh Shopee-nya. Sedangkan yang tidak Shopee Mall anak bawang lah. Jadi Di anak tirikan. Ya, anak tirikan lah. Pemain cadangan. Jadi laku pun ya keberuntungan lah, setelah melewati banyak Shopee Mall ada konsumen nyangkut baru gitu. Sedangkan yang Shopee Mall benar-benar di up sama dia. Oh, mereka itu dapat sisa-sisa dari klien Shopee Mall gitu ya? Ya. Yang nggak nyangkut di Shopee Mall baru tuh jatuhnya ke seller biasa. Seller biasa. Oke. Walaupun si seller biasa ini pakai iklan. Jadi kan ada fitur iklan ya. Di Shopee di mana misal kita jualan nih. Misalkan sepatu. Kita seller biasa belum Shopee Mall pakai iklan lah. Tetap nanti iklannya tuh kalah sama si iklan Shopee Mall. Oke. Tetap gitu. Nah, si iklan ini kan sebenarnya untuk ketika ada orang nyari misalkan sepatu pabrik misalkan. Muncullah toko punya kita gitu harapannya di page awal atau di awal-awal biar orang langsung klik punya kita langsung beli kan gitu. Kalau nggak pakai iklan kita tuh tenggelam. Entah di page berapa, entah di halaman berapa. Sehingga orang kan nggak mungkin nyari-nyari terusan sampai belakang kan. Iya, males lah gitu. Males, pasti yang awal-awal aja udah bagus nih. Yang ini aja lah misalkan gitu. Ya paling orang nyari 1 atau 2 halaman lah. 1 sampai 2 halaman, bener. Kalau toko kita itu ada di halaman ke-5, ke-6, oh udah nggak bakal dilirik gitu kan. Gak bakal dilirik bener. Kecuali memang kita bikin merek terus di secara offline-nya kita udah terkenal. Orang akan nyari toko kita, bukan nyari barang lagi. Oh iya. Iya. Misalkan nama sepatunya Garafil misalkan. Orang tuh nge-search Garafil di kolom pencarian, bukan lagi sepatu pabrik, bukan gitu. Iya, benar. Tapi si mereknya gitu. Bener. Misalkan saya mau beli kaos Erigo, langsung aja ketik Erigo. Langsung ditekan. Iya. Bukan mencari kaos tema anak band misalkan. Bukan gitu. Berarti kan branding soal merek kita udah cukup oke lah ya di pasaran. Ya, baik offline, baik di sosial media udah oke sehingga orang tuh di sosmed nyari merek kita, bukan nyari produknya. Ya, karena udah calon konsumen kita itu udah kenal sama nama merek kita gitu ya. Iya. Makanya langsung cari nama merek gitu. Bener. Tapi kan kalau nggak tahu misalkan saya cari sepatu anak sekolah umur 6 tahun misalnya gitu ya. Karena saya nggak punya info tentang merek-merek sepatu gitu kan, yang bagus yang mana. Akhirnya kita nyari aja udah sepatu anak sekolah 6 tahun, nanti keluar banyak pilihan gitu. Iya. Nah muncullah nanti yang iklan itu biasanya di awal-awal gitu. Kalau membangun brand di luar marketplace adalah perjuangan yang berbeda lah. Cerita yang berbeda. Teman-teman tetap harus berjuang gimana caranya nge-branding di luar marketplace, di luar Shopee, di luar TikTok gitu ya. Ya, kalau sekarang kita topik pembicaraan lihat sistem Shopee-nya gitu ya. Iya. Karena ada juga yang terkenal setelah Shopee-nya terus-terusan naik gitu. Akhirnya di offline-nya juga naik gitu. Nah, teman-teman bakal kalah tuh kalau nggak Shopee Mall. Gitu. Oke. Sangat tidak adil sih, bener sih. Ya masalahnya kan itu sistem fitur yang kita ngelapak di dia ya, gimana lagi kita ngikutin sistem Shopee lah. Iya, bener. Bahkan seller yang
dia beli barang produk orang terus ditimpa itu brandnya. Iya. Kayak si Hamlin tuh. Itu laku juga tuh tetap. Benar. Karena dia udah Shopee Mall. Karena udah Shopee Mall ya. Iya. Bener sih. Ya, kalau teman-teman pengen tahu kasusnya Hamlin itu cek video kita aja di ketik aja Hamlin Kebun Desain lah ya gitu ya. Jadi dia tuh kasusnya beli produk orang, nah ditimpalah mereknya sama merek dia Hamlin gitu. Terus dijual lagi dengan harga yang misalnya 10 kali lipat gitu. Benar. Ya ibaratnya teman-teman dia baju Erigo sama dia dibeli, labelnya diganti sama Hamlin gitu. Diganti sama Hamlin benar. Karena dia mereknya Hamlin itu udah Shopee Mall, ya jadi laku-laku aja bahkan dengan harga yang berkali-kali lipat gitu. Iya benar. Itu pentingnya banget kita jadi Shopee Mall gitu. Iya, karena dibantuin sama platform Shopee-nya. Jadi 2006 wajib banget Shopee Mall. Nah yang kedua, ternyata banyak penjual dari Cina kayaknya nih. Oh info yang, ini agak ngeri nih, gimana nih? Jadi banyak penjual Cina yang jadi Shopee Mall. Oke. Jadi ada penjual asing nih, dia langsung jadi Shopee Mall di Shopee Indonesia ini. Makanya jadi kalah kita penjualannya. Ini apa namanya hasil lihat-lihat, hasil mantau gitu mencurigai. Hasil mantau dan sudah dibahas di beberapa sosial media lah. Oh, sama influencer lain udah dibahas gitu ya? Sama influencer lain udah dibahas juga. Nah, saya kan suka belanja Shopee tuh. Perhatiin nih, ini kok gini ya? Ini apa AI apa gitu? Ada yang mencurigakan. Oke, gimana? Nah, ciri-cirinya adalah pertama testimoni. Oke, testimoni. Ya, testimoninya ini dia tuh bikin toko nih. Orang Cina bikin toko, habis itu dia pasti beli produknya sendiri. Nah dia di testimoni sendiri gitu. Jadi testimoninya palsu gitu. Orang dia juga yang beli gitu. Ya sebenarnya itu di kita juga suka ada ya pakai trik itu. Ya wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Nah, cuman ketahuannya adalah pertama foto-fotonya. Oke. Foto-fotonya Cina banget lah. Dalam artian apakah angle-nya mirip atau tempatnya suka mirip. Misalkan di testimoni yang pertama ini lokasinya kayak gini nih, keramiknya misalkan, terus ada furnitur apa di situ misalkan. Dengan testimoni kedua, ketiga ada kemiripan gitu. Iya, bahkan kadang dengan foto yang sama di misalkan testimoni ke-10 ada lagi. Oh gitu. Ada lagi. Oke. Kalau teman-teman suka belanja pasti nyadar ini. Saya juga nyadarnya udah lama, cuman nggak dikirain saya itu ya udah marketing biasa aja gitu. Iya, testimoni di foto mirip gitu mirip, di foto mirip. Terus angle-angle-nya mirip. Terus beda lah. Biasanya kan kalau testimoni itu biasanya kan dari HP ya. Orang-orang tuh motret pakai HP. Dan jelek-jelek lah. Iya. Ini mah bagus-bagus foto-fotonya. Oke. Bagus-bagus. Wah mencurigakan pokoknya. Seniat itulah ya fotonya. Seniat itu. Foto-fotonya tuh estetik. Beda kalau misalkan. Oke. Ya untuk orang Indonesia yang asli yang beli barang terus ngasih testimoni biasanya objek aja suka kepotong. Ya ibaratnya ya di dalam rumah gini foto aja gitu ya. Kondisi gelap gitu kan. Ya. Kalau yang foto-foto yang Cina ini yang kita duga dari Cina ini fotonya estetik gitu ya. Estetik, pencahayaannya bagus. Pixelnya bagus, nggak ada yang ngeblur atau apa gitu. Itu ciri-cirinya itu. Oke. Itu foto terus? Foto. Nah, terus kedua adalah kata-kata testimoninya. Oke, kata-katanya gimana? Kata-kata testimoninya ini adalah seperti Google Translate. Seperti Google Translate. Kalau orang Indonesia kan gini ya, kalau biasanya ngasih testimoni, seller ramah, pengiriman cepat, kualitas oke, good seller misalkan gitu. Ya. Kita suka kayak gitu ya. Kalau ini gimana? Ini contoh ya, ada di situ ya. Misalkan kalau orang Indonesia tuh misalkan, kalau saya tadi searchingnya contohnya kursi. Misalkan orang Indonesia tuh pasti bilang nyaman kursinya. Misalkan. Nah yang Cina ini kursinya tidak membuat saya sakit, misalkan. Kan sangat baku. Gitu. Terus kata-katanya tidak disingkat gitu.
Oke. Baku, kaku gitu ya. Kaku, kursinya tidak membuat saya sakit. Saya tidak ingin turun dari kursi ini katanya gitu. Sangat baku. Harusnya sih di-upgrade lagi ya. Ya. Jadi ketahuan lah ini kok gini gitu. Orang kultur Indonesia kalau ngasih testimoni kan nggak kayak gitu ya? Nggak kayak gitu. Pasti singkat, bahkan orang Indonesia tuh bintangnya doang. Bahkan bintangnya aja. Bintangnya doang bahkan. Ya kalau ini mah baku, panjang, kalimatnya satu paragraf, terus fotonya juga sangat bagus gitu. Nah ditambah lagi, ada lagi ciri-cirinya. Ketika di chatting itu sama, bahasanya baku. Pas di chatting. Bahkan tidak nyambung. Oke. Nah saya pernah nemu nih, ada brand jam tangan lokal, namanya 5 Watch, 5. Oke. Nama brandnya 5. Dia tuh ngejual produk ini mahal. Oke. Satu jam tangan bisa 6 juta. Ya untuk saya sih mahal itu. Buat saya juga mahal. Karena saya suka jam tangan ya, merhatiin aja. Tiba-tiba ada di Shopee. Harga desainnya sama persis, 100% sama. Cuman nggak ada nama 5-nya aja. Nggak ada nama brandnya gitu. Nggak ada nama brandnya. Sama persis 100% ini dari fotonya. Terus ada yang beli juga. Nah yang beli itu alhamdulillah testimoninya asli. Oke. Ada yang beli juga. Wah sama persis nih. Harganya cuma 200.000. Buset, jauh banget. Dibajak ini mah. Nih saya cek juga nih lakunya belum banyak nih. Ini kayak ini belum ketahuan nih sama si brand itunya nih. Si 5-nya ya. Iya. Wah kata 200.000 nih, saya jadi pengen beli nih. Tapi di situ stoknya sangat terbatas, kan bisa dilihat tuh. Kalau kita masukin keranjang, misalkan stoknya tinggal 5 atau tinggal berapa. Nah ini sangat tinggal satu gitu. Terus di situ ada juga konsumen yang kecewa kan. Dia bilang gini, saya nanya warna hitam katanya ada. Ya udah saya beli, taunya dikirimnya tetap warna putih. Dia bilang gitu. Saya coba chatting lagi lah. Ngikutin yang seller itu tuh. Yang hitam masih ada nggak? Terus dia bilang barang ini diterima dengan berbagai warna, dia bilang gitu. Kan kurang ini ya, secara bahasa gitu. Hanya begitu ya. Iya. Membiaskan itunya ya. Wah kata saya ini antara AI, Cina atau bot nih yang balas nih. Saya ketik lagi, saya ingin berbicara dengan admin langsung. Dia malah jawabnya, saya tidak mengerti apa maksud Anda gitu. Malah bilang gitu, parah nih. Enggak. Ya saya adminnya, enggak gitu ya? Iya, udah harusnya gitu. Saya adminnya, kenapa mas? Misalkan. Gitu ya? Atau silahkan tunggu adminnya, tunggu kami online misalkan. Oh itu mah ya bot, jelas kayak gitu. Bot biasanya gitu, bot. Kalau ini mah malah saya nggak mengerti maksud Anda. Wah. Dan baku gitu bahasanya. Baku. Oke. Nah, wah nih seller Cina ini udah kemana-mana nih. Udah di baju, furnitur, terus banyak lah. Aksesoris ya. Ya terutama alat-alat yang aneh-aneh tuh. Iya. Yang biasanya hack gitu yang Anda tidak perlu mangkuk tembok Anda, cukup pakai ini misalkan. Kalau itu masih buat saya nggak masalah Nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Karena di Indonesia nggak ada yang buat. Iya betul sih. Misalkan buat ngangkat meja, kan meja tuh jadi berat Ya, harus diangkat gitu kan. Ada rodanya gitu ya. Rodanya, dan itu portable misalnya gitu ya. Iya. Di Indonesia nggak ada yang buat yang kayak gitu, nggak mikirin kehidupan kita sehari-hari misalkan. Nggak ada yang buat lah ide-ide seperti itu. Tapi Cina bikin gitu kan. Bikin. Dan itu ngebantu, dan buat saya itu nggak masalah. Nggak masalah. Ini mah yang jadi masalah tadi kalau ngebajak produk-produk UMKM lokal kita itu. Nah ini parah. Itu jahat itu. Jahat ini. Yang parah sih tadi yang jam tangan tuh. Soalnya wah ini ngebajak nih. Parah itu mah weh. Terus ya itu tadi banyak juga yang udah kemana-mana lah, udah ke baju, udah ke furnitur, udah ke aksesoris, bahkan ke lampu.
segala macam. Kalau mereka misalkan baju bikin sendiri brandnya gitu, ya nggak masalah sebetulnya. Gak Gitu kan. masalah, gak masalah. Yang masalah tadi yang kalau ngebajak itu. Tapi menurut saya sih masalah. Kenapa? Menurut saya sih masalah brand Cina ini. Kalau misalkan dia jumlahnya terlalu banyak gitu, apalagi dia datang-datang tiba-tiba Shopee Mall gitu. Oh iya sih. Jumlah brand Cina yang Shopee Mall banyak gitu. Sehingga brand lokal tuh mau jualan susah di Shopee. Iya sih. Jadi masalah juga sih, bener. Iya. Bener sih. Masalah saya ini kan Shopee-nya Shopee Indonesia gitu ya. Makanya Shopee Indonesia, bener. Bener sih. Kalau Shopee-nya Shopee luar kan Shopee tuh masing-masing di tiap negara ada ya? Masing-masing itu Ada, kalau nggak salah ada Shopee Malaysia, ada Shopee Filipina. Ya kayak gitu lah. Ya. Nah jadi buat teman-teman yang mau jualan di Shopee nih 2006 wajib banget Shopee Mall untuk mengalahkan algoritma dan mengalahkan penjual-penjual dari Cina ini. Benar. Tadi ya berarti ada dua informasi tuh. Informasi yang pertama itu yang buat seller-seller yang non mall benar. Itu punya kesulitan tersendiri kayak gitu ya. Ya karena dihadang itu algoritma. Yang kedua itu ada Shopee Mall tapi terindikasi ini Shopee Mall Cina gitu ya. Ya. Masuk di itu gitu ya, di Shopee kita gitu ya. Masuk di Shopee kita dan jumlahnya banyak. Oke. Sehingga ya itu tadi lah mengurangi kesempatan kita buat jualan lah. Iya benar. Yang ngerinya tadi ditambah juga sampai kalau ngebajak gitu ya. Nah itu benar. Itu merugikan banget sih. Parah benar. Bisa jadi sih ini kalau saya sih lihatnya ini dia kayaknya pabriknya. Jadi seorang Indonesia brand lokal memproduksinya tuh di Cina. Sama pabriknya dijual langsung. Kayaknya sih. Mungkin saja sih. Jadi kayak tas-tas yang di luar negeri. Iya mungkin saja itu. Maklonnya ngejual langsung gitu ya. Iya, masalahnya sih kalau buat teman-teman yang tahu brand jam 5 watch ini, sekali rilis tuh dia langsung ngantri orang tuh karena ya itulah sosok eksklusif gitu ya, si brandnya. Limited edition gitu ya. Limited lah. Taunya dikeluarin tuh sama si maklonnya. Oke, itulah teman-teman ya terkait dengan informasi Shopee nih ya. Karena beberapa hari kemarin kita juga udah ngobrol sama klien kita yang jadi Shopee Mall itu informasinya menarik, bisa tonton di video kita sebelumnya itu ya. Ya. Dan kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau pengen jadi Shopee Mall kayak klien kita gimana caranya? Nah bisa teman-teman kalau mau jadi Shopee Mall nih syaratnya harus daftar merek dulu ya itu wajib. Terus bikin NIB, terus bikin toko dulu, toko yang biasa dulu. Terus produknya kalau nggak salah itu minimal ada 10 produk jenis yang berbeda gitu. Baru nanti bisa submit Shopee Mall. Ternyata gampang nggak bikin Shopee Mall nih. Kita juga bisa dibuka jasa bikin Shopee Mall nih buat teman-teman yang mau di Shopee Mall. Yang penting persyaratan lengkap. Iya. Kalau belum ada persyaratannya, teman-teman bisa order persyaratannya ke kita juga. Oke. Ya, mulai dari daftar merek bisa nanti dibantuin, NIB dibantuin, bikin tokonya juga dibantuin bisa, gampang lah itu. Biar sepaket lah ya. Ya bisa. Nah buat teman-teman yang mau daftar merek silakan langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah. Mau sekalian sama logonya bisa juga gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jangan lupa order. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.